ketika dia berwudu, posisinya dalam keadaan amat dingin, apakah dia berwudu dengan air hangat atau dengan air yang ada dingin? Mana yang lebih afdal? Ini posisi nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah minus lah, anggap aja 10 derajat Celcius, ini udah dingin, Masya Allah. Mana yang lebih afdal? Apakah dia isbagul wudu alal makari, dia sempurnakan wudu dalam keadaan hatinya nggak suka, ada unsur ketidaksukaan, tapi dia sempurnakan wudunya, dia kalahkan syahwatnya, atau dia pilih air hangat aja? Mana yang lebih afdal? Gimana kompromiannya? Yang satu dingin, satu diangetin. Sesekali dingin, sekali ini. Sesekali mendapatkan diangkat derajatnya, sekali-kali nggak dapat derajat. Tapi belabas, ada yang lain. Kembali kepada kondisi orang tersebut. Jadi sama. Seorang yang puasa ketika safar, mana yang lebih afdal? Kan nggak bisa dia katakan ya sekali-kali batal, ya sekali-kali puasa. Kan nggak bisa seperti itu. Gimana yang paling afdal? Kembali kepada orang itu. Kalau safarnya meskipun jauh tapi mudah aksesnya, pesawat, kereta, atau nyampe Jakarta, nggak capek. Sampai rumah, sampai tujuan dia bisa beraktivitas, nggak capek sama sekali. Biasa-biasa aja. Safar tidur kan gitu. Apakah dia batalkan puasanya? Jangan. Yang afdal dia lanjutkan. Tapi kalau bicara safar, naik pesawat nggak punya duit, naik kereta mahal, bisanya naik bis misalnya, perjalanan 8 jam, siang misalnya, sulit untuk tidur, maka lebih afdal ketika itu dia batalkan puasanya. Kenapa? Berat safarnya menurut dia. Jangan sampai ketika dia safar, dia terbebani disebabkan karena puasa yang sedang dia alami. Udah batalin nggak apa-apa, ganti di waktu yang lain. Kan gitu perintahnya. Fa'iddatuhum fi ayamin ukhar, kan gitu. Ganti aja di waktu yang lain. Ini kan rukhsah, ambil aja rukhsah dari Allah. Tapi di sebagian orang, ketika dia membatalkan puasanya dalam kondisi safar, nanti dia akan ganti di waktu yang lain. Itu berat buat dia. Orang pada makan lontong, pada makan opor, dia puasa sendirian. Wah berat, udahlah. Lawan aja lah, safar deh. Yang penting jangan sampai ganti di waktu yang lain. Kenapa? Soalnya berat buat dia. Maka yang lebih afdal buat dia safar dan dia puasa. Jelas sampai sini? Demikian pula ketika seorang menghadapi kondisi dingin. Ada keutamaan di sini. Dia berwudu, kondisinya dingin. Apa keutamaannya? Dia mendapatkan digugurkannya dosa-dosa dan diangkat padanya derajat. Kan gitu. Kalau dia memiliki kondisi yang prima, air yang dingin, dia sanggup untuk menahannya, dia bisa menahannya, maka yang afdal sempurnakan wudunya. Meskipun dingin. Dingin, Masya Allah. Dia sempurnakan. Pelan-pelan, sambil jaga imunnya, sambil jaga psikisnya, sampai ke kaki, Masya Allah, dia kuat setelah itu. Dia sholat dengannya. Itu yang afdal. Tapi kalau dia nggak percaya diri, psikisnya sudah dondol, ya Allah dingin banget ini. Maka yang afdal buat orang seperti itu, dia godok air, berwudu dengan air hangat. Loh, kenapa? Nanti terluput dengan keutamaan ini. Ini keutamaan sifatnya sunnah. Tapi kalau dia nekat untuk mendapatkan sesuatu yang sunnah, melahirkan sesuatu yang membahayakan dirinya, haram hukumnya. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kau cemplungkan dirimu ke arah-arah yang bisa membinasakan dirimu. Jangan. Itu perintah dari Allah. Tuh, fikih yang diajarkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jelas sampai sini? Jadi kalau kondisi antum kuat, yang afdol ketika itu antum wudu meskipun antum di Dieng, meskipun antum di Merbabu, antum wudu aja sudah. Antum diampuni ketika itu dan antum akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak kuat jangan maksain. Kenapa? Nanti antum akan terjatuh kepada sesuatu yang haram disebabkan memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya sunnah, tapi antum menjatuhkan diri kepada sesuatu yang haram. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. La darar wala
dirar. Apa arti doror? Jangan membahayakan. Sengaja membahayakan. Wala dirar. Dan juga jangan memberikan bahaya yang sifatnya nggak sengaja. Nggak boleh. Sengaja mendatangkan bahaya atau nggak sengaja mendatangkan bahaya. Sama-sama dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.